Hard disk komputer aja. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Saya Pak, Yuk. itu Pak, kalau saya sendiri masih sedikit bingung sama yang tadi tuh yang hubungan asimetris itu kan ada dua apa sih itu namanya? Ada dua jenis hubungan asimetris gitu Pak, ada yang bivariat sama multivariat. Itu kan yang membedakan keduanya kan cuman multivariat dia punya subvariabel gitu. Nah itu eh, saya masih masih nggak dapat gambar aja sih maksudnya subvariabel tuh kayak gimana? Apakah ini maksudnya kayak penelitian tiga tiga variabel gitu atau apa gitu Pak? Mungkin itu aja sih Pak. Oke, terdiri dua variabel tapi variabel bebasnya terdiri dari. Oh iya, oke 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 oke. Oke, oke. Dua variabel tetapi variabel bebasnya terjadi dari sub-subvariabel. Kumpulan variabel bebas. Nah, ini kalau kalau gini berarti multivariat jatuhnya bisa jadi apa? Gini, ada beberapa model penelitian itu bisa jadi dia memang oh ya, gini. Sebelum kita ngomong variabel gitu ya, teman-teman harus bisa membedakan mana aspek, mana dimensi. Itu juga akan mempengaruhi. Jadi gini, aspek itu oke, ini kalau kita nggak cari contoh penelitian mungkin akan agak ribet nih. Ya, ntar. Aku coba cari dulu ya. Hmm, coba cari variabel penelitian. Oke, sip. Aku dapat. Baik. Oke ya. Nah, oke. Jadi mungkin ini juga agak tricky ya buat 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 kita semua gitu ya. Dan aku pun awalnya juga sama. Bagaimana membedakan mana aspek, mana dimensi, gitu ya. Jadi dalam sebuah penelitian itu eh, dua istilah ini seringkali ditemukan berbarengan itu ya, bisa juga saling menggantikan satu sama lain. Tapi kalau di kita itu punya 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 pandangan yang sedikit berbeda mengenai eh, apa tadi mana dimensi mana aspek gitu ya. Nah, aspek itu kalau dia kamu hitung sendiri itu dia nggak bermakna apapun. Atau biasanya dia sifatnya dihitungnya total. Jadi item 1 sampai item 10 kamu jumlahkan gitu ya. Dan dia memiliki satu konsep utuh, nah itu disebut sebagai aspek. Nah, ini kan aspek nih, blueprint skala komitmen organisasi. Nah, aspeknya apa? Afektif, aspek kontinu, sama normatif. Nah, kalau misalkan aspek kontinu, kalau kontinu kamu jadiin sendiri, apa itu aspek kontinu? Nggak akan bermakna apapun. Nah, itu disebut sebagai aspek. Dan dia sifatnya dijumlahkan. Jadi ini ada 8 item ya, 8 item, 8 item, 8 item, 24 item, kamu total semuanya bisa? Bisa. Dihitung secara matematis? Bisa. Gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sifatnya dimensi. Dimensi kalau kamu hitung sendiri, itu dia punya makna sendiri.
Contoh. Nah, ini contoh yang kurang pas. Jadi ini sebelum aku masuk ke multivariat, aku akan kenalin dulu ke teman-teman. Nah, blueprint skala psychological capital. Oke ya. Udah cukup jelas nggak sih? Udah kan harusnya? Apa masih terlalu kecil buat layar kalian? Karena Udah mungkin jelas, beberapa dari Pak. kalian pakai Udah, HP. Pak. Jelas, Pak. Oke, sip. Nah, di sini nih, blueprint skala psychological capital. Nah, self-efficacy, coba kamu ngitung self-efficacy sendiri. Kamu keluarin sendiri dari instrumen ini. Punya makna nggak? Ada nggak konstruk self-efficacy secara terpisah? Ini konsep umum nih. Oke, kira-kira gimana? Skala self-efficacy, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa deh Pak, kayaknya self efficacy kan udah masuk ini semua gitu, nggak bisa lepas. Oke, nggak bisa lepas dari konstruk. Siap. Nah, tapi kan ini satu konstruk tersendiri dalam sebuah teori. Maksudnya dia punya tempat sendiri. Maksudnya self efficacy adalah kalau kamu mau mengukur self efficacy pada psychological capital atau misalkan apa neuroticism dalam Big Five bisa kamu hitung sendiri, bisa punya makna, punya. Akhirnya ya sekalipun tadi benar juga, ini tidak bisa terlepas dari konteksnya. Konteksnya apa? Tempat pekerjaan nih gitu ya. Nah, yang dimaksud bisa lepas dari konsep utama atau tidak itu terkait dengan apakah sebuah instrumen ini kalau dia diambil sendiri, apakah dia akan mengukur sesuatu. Kalau tadi kan iya dia mengukur sesuatu, tapi dia nggak akan bermakna apapun. Kalau ini kan kita lepas self efficacy, gitu ya, kita ambil, kita cabut dari psychological capital. Nah kita bisa ngomong ini adalah skala self efficacy pada psychological capital. Jadi dia sebenarnya bisa apa ya? Bisa berdiri sendiri. Tuh. Oke. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dianggap sebagai uh, dimensi, bukan aspek. Sebenarnya juga Big Five personality itu five dimension, not five aspect. Jadi five dimension itu kamu bisa hitung sendiri, kamu bisa total sendiri, gitu ya. Kalau seperti ini misalkan ada 4 dimensi, gitu ya. Nah, berarti kalau dalam konsep aspek itu bisa ditotal semuanya, tapi kalau dalam jenis dimensi, data itu variabel itu punya dimensi-dimensi di dalamnya, kamu nggak bisa asal total. Berarti self-efficacy terhadap Y, hope terhadap Y, optimism terhadap Y, resiliensi terhadap Y, dan secara keseluruhan terhadap Y itu sendiri sebagai sesuatu yang self-efficacy secara satu dimensi, subdimensi, hope sebagai subdimensi, optimism sebagai subdimensi, resiliensi terhadap subdimensi, dia akan punya efek masing-masing terhadap Y. Tapi dia kontraknya apa? Kontraknya tetap jadi satu, psychological capital. Jadi kalau aku membedakan antara aspek sama dimensi itu adalah kayak, paling enak itu contohnya apa ya? Kalau aku sih biasanya pakai rumah. Rumah itu kalau misalkan gini, kan ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada dapur, ada kamar tamu gitu ya. Nah, bisa nggak kamar tamu itu kamu lepas sendiri? Taruh luar nih kamar tamu, kan nggak bisa. Nah, itu yang kalau aspek itu seperti itu. Kalau dilepas dia nggak akan bisa. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, gitu ya. Misal kayak kalau kayak orang mungkin yang teman-teman dari Madura atau eh, orang-orang Jawa itu ya yang rumah kakek neneknya mungkin ya, di mana eh, pendopo atau ruang tamu itu terpisah dengan ruang utama.
Tapi dia alamatnya tetap satu nih, alamatnya misalnya rumahnya Pak Broto misalkan. Nah, itu dimensi. Variabel itu kamu lepas bisa, karena dia punya bangunan yang terpisah, punya entitas yang terpisah. Tapi dia tetap dalam satu lingkup. Nah, itu sebagai dimensi. Makanya tadi self efficacy bisa dia tuh diukur sendiri terhadap Y. Hope bisa terhadap Y, optimism terhadap Y, resiliensi terhadap Y. Nah, ini yang disebut sebagai penelitian multivariat, di mana dimensi-dimensi ini di total dia bisa menjadi self efficacy. Tapi misal coba bayangin nih ya, self efficacy tak tambah hope. Sama nih 66, 1 sampai 12 tak total semua. Apakah bisa ini berarti bahwa self efficacy plus hope kan jadi satu dimensi yang terpisah lagi atau jadi aspek yang baru lagi? Nah, itu yang disebut sebagai dimensi, di mana kalau dia di total nggak akan bermakna apapun. Satu, kedua, dia punya bangunan yang terpisah, punya bangunan teori yang terpisah satu sama lain. Nah, kalau seperti ini, berarti dia dianggap sebagai dimensi dan dia dianalisis menggunakan multivariat, bukan univariat. Itu kalau yang tadi, ini psychological capital ini kayaknya Y-nya, ntar aku agak lupa judulnya. Oke, psychological terhadap komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasinya unidimensional. Kalau kita istilahnya unidimensional ya. Unidimensional, aspek itu sifatnya unidimensional. Psychological capital multidimensi. Nah, ini harusnya dianggap sebagai penelitian multivariat. Gitu ya. Nah, kalau Y-nya multivariat juga gimana, Pak? Atau DV-nya multivariat gimana, Pak? Ya udah, kita ada momen juga dimensi 1 X ke dimensi 1 Y. Tapi biasanya kalau penelitian seperti ini biasanya sifatnya itu Y-nya itu diusahakan univariat, teman-teman. Jadi memang unidimensional. Jadi nggak ada ya aspek boleh lah, aspek pasti satu di total jadi satu variabel tersendiri gitu ya. Tapi kalau tadi kan teman-teman bisa lihat itu punya bangunan teori tersendiri, dimensi 1, dimensi 2 punya bangunan teori sendiri, dimensi 3 punya bangunan dimensi sendiri gitu ya. Kalau dicampur nggak akan bermakna apapun. Itu pembeda juga antara aspek sama dimensi. Itu. Nah, kalau misalkan contohnya seperti ini harusnya dianalisis sebagai multivariat. Jadi tadi kan satu variabel tapi punya 4 dimensi nih. Nah, itu sebagai multivariat. Satu X atau punya beberapa X itu juga termasuk sebagai penelitian multivariat. Itu. Oke, gimana Kevin? Clear? Oke, Pak. Berarti multivariat itu ibarat kata kayak tiap-tiap dimensi yang ada di variabel X itu bisa dipisah dan disambungkan masing-masing ke Y gitu ya, Pak? Yes. Oke, Yep. iya. Udah jelas sih, Pak, kalau untuk perbedaannya. Paling nanti coba saya ulas lagi soal aspek sama dimensi itu kayak gimana. Terima kasih, Pak. Oke. Ini memang agak tricky sih. Aku jadi keinget kalau aku harus nyampein masalah aspek sama dimensi. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mungkin silakan. Pembahasannya udah agak berat nih, gitu ya. Oke, mungkin kita akan nyoba, aku akan nyoba ini deh, nyoba kasih lihat ke teman-teman data dummy. Data dummy itu sebenarnya data yang tersimpan di apa di SPSS itu sendiri. Bentar, coba ini mana ya? SPSS itu punya IBM. Enggak ada. Oh ya teman-teman, eh eh, oh ya kalian belum kena ini kan ya, statistika komputasi kan ya? Apa udah pernah? Sudah, Pak. Sudah, Udah Pak. ya. Sudah, Pak. Oke.
Oh, aku kok ya lupa ya di mana ya. Ini apa polis. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingat ada data dummy di SPSS itu kan sebenarnya itu contoh jenis-jenis data ya. Nah, dulu SPSS. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya? Oh iya, cara untuk menghilangkan intervening variabel itu ada beberapa, teman-teman. Ada yang dia bisa dijadikan variabel penelitian, ada juga yang dia dikontrol, ada juga yang dia kalau misalkan bisa dihilangkan, dihapuskan, dia dihapuskan gitu ya. Dalam beberapa konteks itu eh, salah beberapa upaya untuk menghilangkan intervening variabel. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau tanya mungkin? Bentar. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan eh, rancangan ini kalian, rancangan apa? UTS ya, karena ini udah pertemuan ke-5 kalau teman-teman di UM. Ini mungkin harus mulai nyari celah, nyari peluang atau mau diskusi silakan untuk apa? Persiapan UTS kalian. Pak, saya mau nanya perihal PKM itu, Pak. Yuk. Itu berarti maksudnya kita LTS itu udah PKM jadi atau gimana ya, Pak? Nanti itu jatuhnya kalau nggak salah proposal ya, saya ingatku proposal deh. Ah, Proposal PKM, bentar. Aku lihat RPS dulu deh, karena aku agak lupa. tapi Diskusi. udah kerangka proposal utuh berarti sesuai. Iya, sudah. Dia harus sudah bisa dikatakan sebagai sebuah apa? PKM. Bentar. Itu berarti individu apa gimana, Pak? Individu ya berarti ya, Pak? Itu kelompok deh seingatku. Bentar, aku pastiin dulu SAP kuantitatif. Bentar. Oh, ini masih yang lama. SAP lah, SAP baru sih.
Ya, menyusun proposal PKM 5 bidang. Jadi masih proposal nih nanti. Tapi kan lumayan juga kalau misalkan bisa di ini, teman-teman bisa mengekuivalensikan beberapa mata kuliah yang misalkan nih, kayak apa kalian PKM PM, pengabdian masyarakat gitu ya, itu bisa jadi diekuivalensikan dengan intervensi kelompok dan komunitas gitu. Nah itu kan sebenarnya kalian merencanakan mencari data dulu, menggali data, merencanakan, melakukan pelaksanaan tindakan, pasca tindakan seperti apa, gitu ya. Itu nanti bisa diekuivalensikan dengan beberapa mata kuliah. Jadi kalau teman-teman kalau bisa kan sekali dayung ya, ini dikerjakan. Nanti misalkan kalau ternyata tembus, gitu ya, diseriusin. Kalau kalian sampai ke level aku nggak kurang paham sih. Nanti batasannya apakah level univ atau harus sampai level PIMNAS gitu ya agar mata kuliah itu untuk bisa diekuivalensi. Jadi kan kalian kalau misalkan nih PKM PM pengabdian masyarakat ngambil data ke masyarakat pasti wawancara dikit-dikit gitu ya, nggali data bagaimana apa ya menjalin rapo itu kan akan kalian lakukan nantinya. Nah itu pasti bisa dihargai dengan misalkan medpen kualitatif atau ya, jangan kualitatif deh, jangan medpen terlalu sayang. Misalkan tadi, intervensi kelompok dan komunitas, langsung dapat A. Kan lumayan, sekarang direncanain, dilaksanain, untuk beberapa semester ke depan, kalian punya tabungan nilai A. Gitu. Jadi gitu sih menurutku nanti untuk ini. Jadi kan lumayan gitu ya buat tabungan nilai. Oke, gimana, Surya? Jadi itu kan katanya kelompok ya, Pak ya. Nah, itu berarti Kelompok. misalnya kita ambil PKMPM itu kan ada yang peraturan kayak kalau bisa ada beda jurusan gitu. Itu juga syarat-syarat seperti itu dipenuhi berarti, Pak. Iya, iya. Jadi jangan jangan anggap PKM ini sebagai UTS, gitu ya. UTS anggap aja bonus. Jadi kamu bikin PKM, kamu seriusin bikin PKM-nya. Nah ini tinggal dilaporin aja pas pas UTS. UTS bonus saja, jangan dianggap syarat. UTS bonus, gitu ya. Nah itu nanti biar enak belakangnya juga. Jadi kayak nyari teman beda angkatan, sama adik tingkat, terus sama beda jurusan, biar multi disiplin gitu ya. Penuhin aja semuanya. Gitu. Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Oke. Berarti kalau masalah variabel udah, minggu depan kita masalah hipotesis ya, berarti ya, pengambilan hipotesis atau pengambilan keputusan dalam penelitian. Oke, tadi variabel, dimensi, aspek, jenis analisisnya pasti akan beda juga, univariat, multivariat pasti akan beda metode. Terus, oh ya, untuk analisis multivariat kebanyakan di SPSS itu masih, oh ya, gini, mungkin kalau ini teknisnya di SPSS ya. Jadi mungkin tadi ada dimensi 1 di total, dimensi 2 di total, dimensi 3 di total, dimensi 4 di total. Nah, berarti dimensi 1 ke Y, dimensi 2 ke Y, dimensi 3 ke Y, dimensi 4 Y, itu biasanya bisa pakai yang nggak hanya ini, jatuhnya kalau nggak salah pakai MANOVA, Multiple Analysis of Variance. Itu akan beda lagi kalau misalkan teman-teman pakai satu gitu ya, itu kan jadinya ANOVA. Dan memang eh, eh, sekarang tren penelitian itu jarang banget sih yang pakai SPSS. Maksudnya SPSS itu udah terlalu tua untuk digunakan dan punya banyak batasan. Sekarang trennya itu jatuh ke ini, tuh aku kok lupa namanya. Itu bisa pakai aduh, nggak bisa minimes pula. JASP. Bentar. Oh ya, ada nama aplikasi namanya JASP. Ya. Jadi kalian inputnya di Excel, analisisnya di JASP, dia lumayan cepat, lumayan ringan juga, dan itu free open source. Jadi teman-teman nggak harus bayar license untuk pakai aplikasinya. Tuh.
Analisis-analisis dasar di SPSS bisa dilakuin semua sama dia. Tetapi emang perlu adaptasi lagi sih. Tuh, terus ada namanya WinJASP, ada WinStep. Kalau WinStep ini jauh lebih expert lagi. Kalau beberapa tahun yang lalu, 2015, 2016, 2017, waktu saya S2 itu, trennya itu ke R. Jadi dia itu bahasa pemrograman sekaligus program analisis statistik. Gitu. Tapi karena terlalu ribet, sekarang udah mulai ditinggalin. JSP itu tren sekarang JSP sama WinStep, RAS model. Nah, kalau ini kan selama ini yang kita teliti, oh ya ini jadi yang nyambung juga. Nah, penelitian yang selama ini kita lakukan itu adalah penelitian yang base-nya group base. Jadi kamu harus mencari rata-rata kelompok, kamu akan menemukan bagaimana posisi satu orang itu terhadap anggota kelompoknya. Nah, itu punya keterbatasan yaitu kita tidak bisa mengetahui bagaimana karakteristik seseorang secara beda, secara bahwa satu orang itu tidak bisa disamakan dengan orang lainnya. Nah, sekarang itu levelnya udah ke individual base. Jadi, kamu tidak lagi membandingkan min, median, modus, sudah nggak ada lagi. Gitu ya. Itu yang sekarang dikatakan apakah orang-orang ini memiliki karakteristik yang sama atau berbeda. Mereka bagaimana posisi satu orang ini terhadap variabel yang diteliti gitu ya. Itu sekarang udah tren ke individual base, jadi tidak lagi ke group base untuk analisisnya. Kalau analisis individual base yang paling bagus sekarang masih WinStep. Itu kemarin aku beli berapa ya? Untuk 30 orang itu 8 jutaan. Jadi kalau satu orang sekitar 300 ribuan lah. Itu kalau beli barengan. Nah, itu mungkin kita masih kekurangan, jujur aja ya, saya juga sekarang masih belajar tentang hal itu, tapi itu mungkin teman-teman ada pandangan bahwa tren ke depan, variabel itu diteliti bukan dalam level kelompok, tapi dalam level individual. Baca sih untuk tambahannya. Oke. Udah nggak ada lagi yang mau nanya? Udah cukup clear penjelasan kelompok sama ini tadi tambahan-tambahannya? Cukup Pak dari saya. Oke. Sip. Kalau emang nggak ada lagi, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau teman-teman mau diskusi, silakan langsung kontak aja via WA atau via email. Kalau WA takutnya ketumpuk. Kalau email, insya Allah pasti saya balas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. 34 orang hadir pada pagi hari ini. Saya akhiri sampai sekian. Selamat sarapan dulu, kalau yang mau sarapan itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih, Pak.